Palestina dan Israel serupa tapi berbeda. Palestina adalah wilayah yang terbagi dua, West Bank tepi barat dengan luas 5.655 km persegi, serta Gaza Strip atau jalur Gaza yang luasnya 365 km persegi. Secara keseluruhan, wilayah ini dihuni oleh 5.227.193 penduduk, sementara Israel muncul di tengah-tengah dan jadi alasan Palestina terbagi dua. Mereka menguasai 20.770 km persegi, kemudian dihuni oleh 9.705.440 penduduk. Secara fisik, orang-orang yang tinggal di wilayah ini memang punya penampilan serupa. Toh mereka sama-sama Kaukasoid, penghuni daratan Mediterania. Namun dari segi tradisi serta religi, mereka jelas berbeda. Israel didominasi oleh Bani Israel pengikut Yahudi dengan persentase sebesar 73,6% dari segi etnis sekaligus keyakinan. Sementara Palestina didominasi oleh bangsa Arab beragama Muslim dengan persentase sebesar 93%. Perbedaan seharusnya bukan masalah, begitulah idealnya. Tapi buat orang Palestina dan Israel, kenyataan berkata lain. Sentimen identitas serta beban sejarah sampai hari ini masih jadi perkara yang membelit mereka dalam perang tanpa akhir. Akar seteru Palestina dan Israel bisa dilacak hingga abad 19, kira-kira pada 1986. Sebuah pamflet berjudul Der Judenstaat yang ditulis oleh Theodor Herzl beredar. Isinya menggagas pendirian negara untuk orang Yahudi, di mana salah satu opsi lokasinya adalah Palestina, negara yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman. Pemilihan itu sendiri didasarkan pada fakta sejarah Palestina sebagai Kanaan pada 1200 sebelum Masehi, yang memang jadi semacam tanah air untuk moyang orang Yahudi, kaum Bani Israel. Nah, gagasan membentuk negara inilah yang kemudian populer disebut Zionisme. Mereka yang setuju mulai membentuk gerakan lalu mengadakan kongres pertamanya pada 1897. Dari situlah keadaan berkembang lebih serius. Deklarasi Balfour yang disahkan pada 2 November 1917 memberi Zionisme angin segar untuk mendirikan sebuah negara merdeka atas dukungan dari pemerintah Inggris Raya. Apalagi sejak 1914, negara-negara Arab yang awalnya berada di bawah kendali Ottoman atau Utsmaniyah saat itu mulai goyah dan menuntut kemerdekaan, sampai beberapa wilayah termasuk Palestina harus bekerja sama dengan Prancis dan Inggris Raya. Kemudian mendeklarasikan pemisahan dari Kesultanan pada 23 Oktober 1917. Dari sinilah persoalan lantas muncul. Inggris Raya yang terlanjur memberi dukungan pada Zionis di saat bersamaan harus menepati janji kemerdekaan pada negara-negara Arab karena membantu penumbangan Utsmaniyah selama Perang Dunia Pertama. Itu kondisi yang problematik karena kedua kubu ini punya kepentingan terhadap Palestina. Israel mengklaimnya sebagai kampung halaman mereka, sementara bangsa Arab yang menempatinya selama ratusan tahun juga sudah menganggapnya sebagai tanah air. Seharusnya itu bukan masalah, tapi karena sentimen antisemit di negara-negara Eropa antara 1919 hingga 1926, banyak Yahudi yang dipersekusi lalu kabur ke Palestina untuk menyelamatkan diri. Dampaknya, populasi dan pemukiman Yahudi jadi meningkat di seluruh Palestina, membuat bangsa Arab di Palestina merasa tersisih. Terutama karena mayoritas Yahudi Palestina lebih pilih menjual tanah atau memberi pekerjaan pada saudara mereka yang baru tiba dari Eropa. Dari sini muncullah sentimen terhadap Yahudi, kemudian berkembang jadi kerusuhan panjang selama 1920 hingga 1936. Makanya Inggris Raya yang saat itu masih pegang mandat atas Palestina sejak kejatuhan Utsmaniyah pada 1920 membentuk Komisi Peel pada 1937. Tujuannya untuk mencari jalan keluar dari konflik, dan sebagai hasil muncullah ide membagi Palestina jadi dua negara, separuh untuk Yahudi dan selebihnya untuk bangsa Arab. Ide ini disetujui Kongres Zionisme sebagai wadah representatif kaum Yahudi, tapi ditolak mentah-mentah oleh bangsa Arab. Jadi gagasan pemisahan dua negara sempat menguap. Lalu pada 1939, malah muncul kebijakan pembatasan imigran dan kepemilikan tanah untuk orang Yahudi, serta penetapan bangsa Arab sebagai pemimpin dalam pemerintahan yang berlaku hingga mandat Inggris Raya atas Palestina berakhir. Ini praktis bikin para pembesar Zionis sakit hati. Makanya pimpinan mereka, Ben Gurion, memanfaatkan insiden Holocaust yang merebak pasca kemunculan Nazi dengan menyelundupkan 7.000 imigran Yahudi pelarian dari Eropa secara ilegal. Ketegangan lantas jadi makin intens karena hal itu. Apalagi pemimpin Gerakan Nasional Arab Haiger Committee atau AHC, Haji Amin Al-Husaini, rupanya sedang menjalin kerjasama dengan Nazi.
Jadi, kerusuhan yang awalnya cuma kekerasan sipil biasa, perlahan menjelma perang bersenjata selama Perang Dunia II, apalagi dengan munculnya gerakan militer di kedua kubu selama 1941 hingga 1946. Eskalasi konflik yang meningkat lantas membuat PBB turun tangan pada 15 Mei 1947, kemudian membentuk Komite Khusus PBB untuk Palestina yang lagi-lagi masih mengangkat gagasan separasi Palestina jadi negara Arab dan Yahudi sebagai jalan keluar. Bedanya kali ini adalah kota seperti Yerusalem dan Bethlehem tidak diserahkan pada salah satu negara, tapi berada di bawah kendali PBB secara langsung. Sayang, kedua kubu sama-sama menolak gagasan ini. Pimpinan kelompok Zionis, Ben Gurion, lebih suka mendeklarasikan pendirian negara Yahudi Israel pada 14 Mei 1948, bersamaan dengan selesainya mandat Inggris. Sementara kelompok Arab Palestina mendeklarasikan perang terbuka, bahkan melibatkan beberapa negara Arab lain selama 1948 hingga 1949, juga dalam Perang 6 Hari pada 1950 hingga 1967, yang justru semuanya berakhir dengan kemenangan di pihak Israel. Kemenangan Israel dalam dua perang awal rupanya memicu insiden pengusiran Yahudi di berbagai negara Arab. Namun bukannya jadi kerugian, itu malah dimanfaatkan sebagai momen untuk menambah populasi di negara mereka. Sayangnya hal yang sama tidak berlaku untuk orang-orang Arab di Palestina. Setelah kekalahan dalam perang, beberapa dari mereka memilih kabur ke negara tetangga, sedangkan yang memilih bertahan mayoritas terpaksa tinggal dan bertaruh nyawa. Sampai sekarang, Palestina dan Israel sudah melalui banyak periode krisis, mulai dari 1967 hingga 1993, titik mangsa Perang Yom Kippur, dan kemunculan Intifada pertama, hingga Resolusi Damai Oslo 1993 hingga 2000 yang sayangnya berakhir gagal dan berlanjut ke Intifada kedua hingga 2005. Celakanya dalam semua krisis ini, Palestina tidak pernah diuntungkan karena secara geografis, wilayah administratif mereka terbelah dan Israel musuhnya berada di tengah, bahkan menguasai wilayah yang lebih luas. Kondisi ini lantas diperparah dengan otoritas Palestina yang ikut terpecah, Fatah yang memerintah di tepi barat, juga Hamas yang menguasai jalur Gaza. Dua otoritas ini punya pendekatan yang bertentangan. Fatah cenderung lebih lunak dan banyak menggunakan diplomasi saat menghadapi tetangga mereka. Sementara Hamas tidak mau kompromi dan mengutamakan konfrontasi. Makanya Israel juga memberi perlakuan yang berbeda pada kedua wilayah. Ya, dengan posisi yang lebih menguntungkan dan banyak kemenangan sepanjang sejarah, sampai sekarang Israel memang berada dalam kondisi yang lebih baik ketimbang Palestina. Pada 2015 lalu saja, PDB per kapita mereka lebih dari 35.000 USD dan tingkat pengangguran hanya 5%. Israel bahkan sukses mempertahankan mata uang yang kuat serta memiliki perlindungan hak properti terbaik dari semua sistem ekonomi di Timur Tengah. Itu sebabnya warga mereka bisa meninggali hunian yang lebih layak, di saat Palestina sampai sekarang belum mampu membentuk sistem ekonomi yang mandiri akibat konflik. Investasi asing yang masuk bahkan hampir tidak ada di sini. Makanya pada 2019, ketika Israel menempati peringkat 19 Indeks Pembangunan Manusia PBB dari 189 negara, Palestina cuma berada di peringkat 115. Infrastruktur pengairan kedua negara ini juga tak kalah timpang. Sebagai ilustrasi, pada 2015, konsumsi per kapita harian Israel diperkirakan mencapai 275 liter, sementara Palestina diperkirakan cuma 75 liter. Kesenjangan ini tidak lepas dari fakta kalau 1,2 juta warga di jalur Gaza punya akses yang terbatas atau hampir nihil terhadap air. Sejak 2010, Hamas sebenarnya sudah mencoba pembangunan infrastruktur agar Gaza lebih mandiri dalam pasokan air. Namun itu digagalkan oleh Israel karena mereka curiga terowongan dan infrastruktur lain cuma akan digunakan untuk tujuan terorisme. Namun meski sensitif soal Gaza, Israel tetap memasok air ke tepi barat lewat skema penjualan dengan laju 53 juta meter kubik air per tahun. Mereka bahkan mengirim 20 ton disinfektan ke tempat ini pada 11 Maret 2020 lalu saat pandemi COVID-19 baru saja merebak.